Kenalin, nama aku Gita Karina, bisa dipanggil Gita atau kadang orang luar panggilnya Karina juga nggak apa-apa. Pekerjaanku sebagai content creator, sebagai entrepreneur juga. Awalnya nggak mau diakuin sebagai content creator, lebih ke entrepreneur aja, tapi ya not gonna lie, emang aku kerjanya melalui sosial media gitu. Jadi disebutnya content creator atau influencer zaman sekarang dibilang. Dan kita lagi ada di Kintamani. Ini cafe aku, bisnis keluarga aku di Pepper Hills. Awal mulai itu karena hobi ya, jadi mulai dari cafe hopping, dari satu cafe ke cafe lain gitu kan, kerjaan nongkrong, membantu mempromosikan cafe-cafe partner, teman, seperti itu. Kemudian terbersitlah, kok nggak bikin aja cafe sendiri ya, yang memang yang aku suka, yang aku nyaman. Tapi pada saat itu mikirnya modalnya gede nih, ternyata kelihatannya aja kayak gampang bisnis F&B, tapi ternyata di balik itu dapurnya tuh bener-bener rumit dibandingkan bisnis yang lain. Tidak mungkiri bahwa bisnis yang lain juga punya kerumitan, tapi F&B ini yang kita jual produk makanan loh ya, fresh, yang harus kita buat setiap harinya, selalu fresh gitulah. Jadi challenging-nya waktu itu di situ. Terus curhat ke keluarga, ke teman dekat, dapat support. Kebetulan juga emang kakak aku. Jadi Pepper Hills ini bisnis keluarga inti aku. Kakak pertama memang dia bidangnya properti. Kakak kedua, dia memang salah satu manajer dulu di Australia selama 10 tahun. Kemudian aku memang di bagian marketing gitu. Kemudian kita bersatu padu gitu kan, bertukar ide, kepala seperti itu. Kemudian lahir deh Pepper Hills ini. Jadi benar-benar otodidak ya kalau orang bilang. Awalnya nggak pingin buka ini, awalnya kita pingin buka glamping pada saat itu. Lahannya nggak jodoh. Emang bener kata orang, bisnis itu jodoh-jodohan. Jadi memang mungkin jodohnya kita buka bisnis F&B kayak sekarang, Pepper Hills. Gitu. Tantangannya sebenarnya dari diri sendiri ya. Aku awalnya bener-bener parno banget buka usaha bisnis F&B, cafe, dan orang udah tahu duluan yang punya nih Gita Karina loh gitu. Jangankan orang luar dulu ya, teman-teman dekat. Jadi kan orang pasti punya ekspektasi dong, sama kayak kita misalnya beli makanan terus yang punya artis. Jadi kayak, kok makanan artis kayak gini, kayak gitu. Padahal kan belum tentu si artis itu yang punya ide, punya bisnis itu. Dia mungkin dipinjam namanya buat marketnya aja gitu. Challenging-nya di sana di awal gitu. Jadi ngejual nama sendiri, gimana caranya kita nggak usah maksimal dulu deh. Paling nggak masuk ke lidah dulu, cocok nggak sama target market yang kita mau gitu. Itu sih challenge-nya di diri sendiri, karena sudah dikenal sebagai content creator atau influencer sebelumnya. Jadi buka bisnis bisa masuk nggak ya di lidah teman-teman aku, di lidah customer aku, followers aku yang main kesini. Kan parno sendiri, nanti takutnya dikatain, ternyata cafe kayak kita kayak gini loh gitu. Tapi untungnya gitu, teman-teman emang suportif banget gitu. Mereka emang ya setengah puas lah gitu. Banget gitu. Aku awal mulanya ngerasa bahwa Pepper Hills ini kan berdirinya di awal pandemi ya, which is tuh kayak pilihan yang agak tricky gitu loh. Yakin nggak buka bisnis di zaman pandemi? PPKM kita lewatin, orang yang benar-benar belum new normal waktu itu, benar-benar dirumahkan, nggak boleh keluar rumah kecuali memang ada surat jalan segala macam, apalagi tamu mau liburan holiday gitu, jangan harap deh gitu. Tapi kita ya coba aja dulu, kita buka mumpung ada kesempatan, semoga pariwisata di Bali membaik gitu, kita coba. Kemudian aku boyong teman-teman aku yang memang notabene mereka juga creator, content creator, influencer gitu. Antusiasnya luar biasa banget, aku sampai merinding ngomonginnya. Waktu aku opening semua teman-teman aku datang.
temen gym, temen di Instagram, temen bener-bener yang memang temen partner kerja yang kayak suportif banget sama bisnis aku. Dari satu sosmed itu nyebar ke ribuan sosmed di luar sana, langsung karena boom waktu itu, langsung masuk YouTube salah satu apa aku bilang ya, artis di Bali juga ya. Aku awalnya nggak tahu beliau main ke sini karena memang temenan sama teman gym aku, ya itulah keajaiban sosial media ya gitu. Jadi dari satu orang ke orang yang lain langsung boom pada saat itu. Timingnya tepat banget gitu. Memang orang ketika dirumahkan kerjanya cuma depan HP kan, jadi kita ngeblastnya cuma lewat udah HP aja dari kita gitu. Jadi besar pengaruhnya banget, besar impact-nya gitu. Tapi aku tidak memungkiri memang bantuan teman-teman aku sih, nggak cuman aku personally aja gitu. Awal mulanya kita buka ini sebenarnya Australian branch, ya breakfast branch. Cuman ketika itu memang border masih close kan, belum open border, tamu bule juga. Paling yang mungkin stay-nya di Ubud atau emang stay di Canggu kan jarang banget yang main ke Kintamani. Ya awalnya kita tetap improve setiap minggu kayaknya. Waktu awal-awal tuh kita kayaknya menunya nih kita take out aja deh, kita nggak jualin lagi gitu. Memang yang datang ke sini kebanyakan lokal, awalnya lokal Bali, kemudian masuk ke lokal domestik yang mayoritasnya memang sukanya sama nasi kan. Jadi beralih kita bikin masakan yang Indo nih, cuma dikemasnya lebih ke gimana ya, bule juga suka gitu, atau sebaliknya. Ya, kenapa milih Kintamani? Sebenarnya aku kecil besar di Denpasar, tapi asli aku dari Kintamani gitu. Jadi pada saat itu pernah terbersit, mau pensiun dini jadi influencer gitu kan. Ya ternyata Tuhan berkata lain gitu, dikasih jalan untuk buka bisnis usaha di kampung sendiri gitu, beserta ada support keluarga juga. Cuman ya memang pekerjaan aku tidak bisa dilepas gitu, memang itu yang bisa memberi keuntungan begitu sih. Jadi aku asli dari Kintamani. Jujur aku seneng banget honestly, makin banyak kafe-kafe yang buka. Aku nggak pernah ngerasain kayak aduh ada saingan lagi, nggak. Malah kayak pingin dong Kintamani Bali Utara ini jadi kayak Bali Selatan, yang awal mulanya mungkin pariwisata di Kuta, Legian, kemudian merambah ke Canggu, ke Uluwatu, kan makin melebar tuh sekarang ke Nusa Dua gitu. Bali Utara juga punya gitu loh, bahkan yang ya ini semua orang tuh nggak bisa memungkiri bahwa memang keajaiban Tuhan ya gitu, ciptaan Tuhan emang nggak ada nilainya sih gitu. Jadi senang banget semakin banyak kompetitor. Dan tujuan kita sebenarnya kalau dari awal sampai sekarang, dalam kurun waktu setahun sudah lumayan kita membangun Pepper Hills sebesar ini gitu, dengan konsep yang sematang ini gitu kan, yang lain daripada yang lain di sini kita rasa gitu. Kedepannya pingin buka cabang lah gitu. Mudah-mudahan ya. Impian untuk jadi lebih lagi, saya rasa terlalu neko ya. Lebih baik kita mempertahankan kualitas yang sudah kita punya, karena mempertahankan itu lebih susah loh daripada kita membuat goals lagi, karena kita rasa udahlah manusia kan nggak ada puas-puasnya ya, pasti pingin lagi lebih lagi. Kita rasain udah cukup banget, apalagi kita udah kita expand, kita pingin bikin lagi konsep baru, kayak udah setelah proyek ini udah selesai deh gitu, cukup gitu. Kita buka lagi yang lain mungkin dengan konsep yang berbeda gitu. Luar biasa impact-nya, sama kayak aku jelasin tadi, dari pekerjaan aku sendiri ternyata besar impact-nya sama apapun yang aku lakuin, termasuk bisnis gitu. Apalagi sosial media sekarang, apalagi tipikal orang Indonesia kan, kita kan target market kita lokal gitu, jadi ada yang baru kita pingin datengin, kita pingin cobain kayak gitu. Aku sendiri pun kayak gitu, ngeliat tempat baru, coba ke situ, kita cari inspirasi apa yang lagi berkembang sekarang kayak gitu. Jadi besar banget sih pengaruhnya. Tapi tricky juga gitu kan. Kadang ya begitu, setiap orang itu punya ekspektasi. Jadi kalau nggak sesuai dengan ekspektasi mereka ya gitu. Tapi subjektif lah ya, kan setiap customer punya penilaian masing-masing dan selera. Gitu.
kayaknya mindset aku waktu itu awal membuka bisnis itu terlalu tua ya, terlalu dewasa, pengen pensiun dini. That's why aku pengen punya bisnis yang aku ngerasa eksistensi itu bisa banget untuk berkurang ya. Artis aja kadang ada masa pamornya, apalagi kita content creator as influencer yang followersnya juga masih banyak yang sampai juta-jutaan kan gitu. Ketika aku berpikir nggak boleh terus di zona nyaman nih. Aku pasti akan tergantikan sama yang muda-muda, sama yang lebih kreatif. Jadi aku selalu berpikir ke depannya, in case kalau memang eksistensiku berkurang, pamorku juga udah nggak sepamor dulu lagi, aku punya backupan bisnis gitu. Jadi ya jangan berhenti di ketika kita udah di puncak, justru kita harus berani nyoba. Ketika kita udah di zona nyaman, kita harus coba hal lagi yang baru. Jangan cuma diem di zona nyaman gitu. Jadi sekian tadi tanya jawab interview sedikit bincang-bincang dengan aku sebagai salah satu co-founder dari Pepper Hills. Semoga kalian berkenan untuk mampir menikmati pemandangan Gunung Batur, Danau Batur di cafe kita yang mungkin sekiranya cukup nyaman juga buat kalian. Jangan lupa cobain pastry kita karena kita di sini spesialistinya memang di pastry. Kapan lagi nyobain pastry di Kintamani. Thank you.